Ya, oke guys ya, kiri kita sudah berada di gereja Raja Jemaat Tuhan. Di sini tempat pemberkatannya kedua pengantin. Biar minyak dapat tu. Yo, saya. Untuk bedong. Bisa bikin anu lah. Barang kecil di atas. Yang ini sama ni. Tetap. Kenapa jadi ngomong mihaan? Jangan kalau ni terlalu di bawah. Kita dulu gereja. Oh, jadi Itu berapa tu? Hindi nasa mo yun. oh, natakadam sa pengantin. Kenapa ya? Oh. Oh, di sini. Begini lagi. Hah? Oh, oh. Oh. Mau lesen tidak? Mana kayak? Oh, di sini. Yang ke Kelihatan sih kalau saya buka. Hah? Kelihatan sih kalau saya buka. Iyalah. Iya sama. Bawa itu denganmu. Ya, terus sedikit ya, begitu ya, cocok. Kasian nempel dia. Ini gue bukan tahu. Ya, Oh. masuk sedikit ya. Oh. Memang gitu. Mana nak tulak jelas? Mana mama? Ya. Pada tamu. Dalam polisi. Kamu habis li? Kamu habis li? Mama. Senyum-senyum gembira aku. Dah motor bang. Senyum tambah aku deh. Aku juga mau tanya kamu. Aku ni orang apa ni senyumnya kalau Kue di foto kami bikin tingkur rumah tu ini.
Dibawa kepada semua keluarga supaya mengikuti gereja. Karena ibadah segera dimulai. Coba masuk semua di gereja karena setelah keluarga semua berangkat dalam gereja baru kita mulai. Iya. Bisa masuk ya keluarga. Masih keluarga lain selain orang tua masuk gitu. Bisa. Ayo. Kita juga kasih gitu. Aku dari tadi ditahan-tahan. Gimana bentar, harus kirim Mas. Ada sama yang kakak dalam sana tadi yang pakai baju putih. Oh, iya aja. Iya, bukan. Ada yang kakak di Sapinir, Raya. Ayo. Iya. Raya Padang. Dia nanti dibawa. Nenek Nona ya? Cima siap-siap nih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mempelai, orang tua, dan keluarga serta segenap jemaat, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam pemberkatan perkawinan Saudara Karisma Sande Pio Saputri dengan Nehemia Londong Palebangan. Jemaat, saya jemput untuk berdiri. Mempelai dan orang tua dipersilakan memasuki ruang gereja.
seperti telah diumumkan pada sidang jemaat 2 hari untuk berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Karisma Sande Pio Saputri dengan Nehemia Rondong Palebangan akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Kedua mempelai, keluarga besar dan sejemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan perkawinan ini dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera kepada kamu sekalian, kasih karunia dari Allah Tritunggal bersama Dan bersama kita. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya mengatakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa padanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri memulai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di tanah, telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan. Ya Allah, kasih kita.
Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai penyelamat dari dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Tuhan
Kita akan mendasari ibadah keberkatan perkawinan ini dengan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan urapilah setiap kami terutama kedua mempelai yang terkasih yang akan mendengarkannya. Buka hati dan pikiran kami ya Allah Roh Kudus, agar firman Tuhan ini menjadi penuntun, kekuatan dan dasar yang teguh bagi kehidupan rumah tangga yang baru ini. Juga setiap kami yang hadir, berfirmanlah kepada kami, ya Allah, kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kedua mempelai, keluarga besar dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab dan kita Kejadian pasal 2. Hari ini kita akan membaca 2 ayat yang menjadi fondasi dan rencana Allah bagi pernikahan Kristen, yaitu dari ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-24. Kejadian pasal 2 ayat 18 dan ayat yang ke-24 firman. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu dan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu. Kita berkumpul saat ini di dalam Tuhan untuk kita bersama-sama menyaksikan janji suci pernikahan yang nantinya akan diterapkan oleh kedua anak kasih kita, Karisma dan Nina. Pernikahan itu, Bapak Ibu dan jemaat, bukan dari manusia, melainkan pernikahan itu adalah ide dan rencana indah dari Tuhan sendiri buat manusia. Dalam Alkitab, pada mulanya ketika Tuhan menciptakan dunia ini, dikatakan bahwa semuanya dinilai baik. Semuanya baik. Terang itu baik. Hewan-hewan itu baik. Tumbuhan juga baik. Ketika Allah menciptakannya. Tetapi tiba-tiba Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat ada satu hal yang tidak baik. Tuhan melihat ada satu hal yang tidak baik. Apa yang tidak baik yang Tuhan lihat di pandangannya? Ayat yang ke-18 berkata dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau manusia itu
agar pernikahan kita itu bisa kokoh dan kuat. Yang pertama, prinsip yang pertama itu terdapat dalam ayat yang ke-18. Agar supaya pernikahan itu menjadi kokoh dan bahagia, Allah katakan, Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata penolong itu dari kata eser, dan kata sepadan itu menggunakan kata kenekdo. Dalam perjanjian lama, kata eser atau penolong paling sering digunakan bukan untuk manusia, melainkan kata eser itu menggambarkan Allah sendiri ketika dia menolong umatnya di masa-masa kritis. Jadi istilah penolong di sini sama sekali tidak berarti bahwa istri memiliki status yang lebih rendah. Istilah penolong di sini tidak berarti bahwa istri memiliki status yang lebih lemah atau sekedar menjadi asisten buat suami. Eser adalah seorang penopang yang kuat. Nah, sedangkan kenekdo pasti berhadapan muka, setara, saling bercermin. Jadi ketika Allah mempertemukan Karisma dan Nehemia, Allah sedang memberikan seorang mitra strategis. Apa artinya ini secara praktis dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu sidang jemaat? Artinya bahwa Karisma dan Nehemia atau Cuma dan Nehemia adalah mitra yang setara di hadapan Allah. Suami Mia adalah kepala rumah tangga. Tetapi dalam posisi sebagai kepala dalam rumah tangga, Nehemia harus memimpin dengan kasih, seperti Kristus memimpin kita. Bukan sebagai penguasa yang diktator, ya. Pun juga demikian dengan Karisma. Karisma adalah penolong yang akan menolong dan memberi hikmat. Bukan bawahan yang tidak punya suara dalam keluarga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa
Suami punya kelemahan, istri punya kelebihan, pun juga sebaliknya. Tetapi kelemahan yang dimiliki istri akan ditutupi dengan kelebihan yang ada pada suami. Demikian juga sebaliknya. Ya, jadi tidak ada lagi yang saling mencela. Apa yang susi berbeda, tidak yang ya. Kalau cima lihat ada kelemahan pada tutupi itu dengan kelebihan yang ada pada. Sebaliknya juga ini, kalau ada kelemahan pada diri cima, tutupi itu dengan kelebihan yang ada pada. Pernikahan bukan tempat untuk mencari siapa yang paling pintar. Pernikahan bukan tempat untuk mencari siapa yang paling menang, yang paling benar. Artinya bahwa tidak ada yang merasa diri benar sendiri. Mulai hari ini, Cima dan Mia, kalian sudah adalah satu tim, ya, bisa tim. Artinya, kalau yang satu jatuh, yang satu harus mengangkat. Kalau yang satu merasakan kesedihan, yang satu memberikan penunjukan. Kalau yang satu merasa lemah, yang satu memberikan kekuatan. Itu satu tim, kompak. Kompaknya bukan saja ketika kalian merencanakan acara perkawinan ini, tetapi kompaknya sampai Allah sendiri yang memisahkan kita. Amin. Yang kedua, prinsip yang kedua di ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kalau teman-teman niatnya saudara teman-teman cima, tak diolok dengan tidak di ayat itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan kata meninggalkan bukan berarti Mia akan melupakan Tuhan. Bukan berarti bahwa Mia akan tidak Tuhan. Tetapi Mia harus tetap menghormati, harus tetap menyayangi orang tua sampai kapanpun. Ya. Meninggalkan di sini berarti ada pergeseran prioritas dan loyalitas yang artinya bahwa mulai detik ini setelah pemberkatan nikah selesai, garis batas yang baru telah dibuat oleh Allah. Ketergantungan emosional seorang laki-laki kepada orang tuanya, keputusan finansial dan sandang utama seorang laki-laki bukan lagi pada orang tua dan mertua, melainkan ketergantunganmu, pengambilan keputusanmu itu adalah bersama-sama dengan pasangan punya sendiri, yaitu istri. Ya.
ya. Dan berpenting. Sungguh. Tapi saya katakan bahwa yang terpenting adalah penjualan Cina karisma. Yang terpenting di bumi sekarang ini adalah semuanya. Jika nanti di masa depan ada konflik yang muncul di antara kalian, dan konflik pasti akan ada, karena menyatukan dua kepala pikiran dan menyatukan hati tidak mudah. Oleh karena itu, ketika konflik itu muncul dalam kehidupan rumah tangga kalian, selesaikan berdua di dalam kamar Anda bersama-sama dengan Tuhan. Jangan bawa konflik rumah tangga keluar dari garis batas. Bahkan kepada orang tua sekalipun, kecuali dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan konseling. Artinya bahwa belajar untuk mandiri secara rohani, secara emosional, dan juga dalam hal kepemimpinan kebajikan. Hal yang ketiga, prinsip yang ketiga, masih dalam ayat ke-4, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata bersatu dalam teks aslinya adalah damai, yang artinya melekat erat seperti dilem dengan lem yang sangat kuat, dan hasilnya adalah basa ikat atau menjadi satu daging. Menjadi satu daging bukan sekedar berbicara mengenai hubungan fisik. Menjadi satu daging bukan sekedar hanya berbicara tentang keintiman suami dan istri, tetapi menjadi satu daging adalah peleburan total secara rohani, secara emosional, fisik, dan misi, bahkan masalah finansial kehidupan. Proses mereka ini seringkali mendatangkan rasa sakit di awal, ya, proses mereka. Mengapa? Karena sebelum nanti Nia dan Karisma dilem, ya, menjadi satu oleh Tuhan, Anda, kalian berdua ada dua pribadi dengan latar belakang yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, ego yang berbeda, dan cara pandang yang berbeda. Untuk bisa melekat dengan sempurna, tonjolan egois kalian berdua harus dikikis terlebih dahulu, dan itu yang membuat kalian akan merasa sakit. Cima yang biasa manja sama mama, sama bapak, dan seperti mana? Tidak boleh manja. Ya, tempatnya teman itu suami. Juga ingat, selama ini menjadi waktu mungkin mama dan kakak ini, ya, yang kedua dulu, ya. Supaya kalian bisa melekat sama Tuhan, silakan ya. Apa ini cuma pemain, kita cuma pemain, dia nasa apa?
setelah perasaan gembira karena pesta pernikahan kalian telah selesai, kalian berdua akan mulai melihat kekurangan pasangan yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Disitulah timbang proses peleburan itu. Saat ego Anda terbuka, disitulah Anda belajar untuk menolong.